Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngobrol sama Ibu, selamat malam. Apa kabar? Semoga sahabat semua sehat semua. Setelah kita menjalani ibadah puasa kira-kira 1 bulan, umat Islam di seluruh dunia menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Tradisi dalam merayakan Lebaran pun dilakukan. Kadang-kala bisa berbeda-beda, tergantung dari negara mana kita sedang berada. Sahabat, sekarang ini ada jutaan masyarakat Indonesia yang merayakan hari Idul Fitri bukan di tanah air. Mereka merayakan Lebaran di beberapa negara. Salah satunya adalah sahabat saya, Ibu Ari, atau biasa saya manggil Mbak Ari. Beliau sudah hampir 30 tahun, bahkan lebih dari 30 tahun tinggal di Amerika Serikat. Selamat malam Mbak Ari, apa kabar? Selamat malam Mbak Isti. Terima kasih untuk undangannya. Terima kasih, terima kasih. Suatu kehormatan loh Mbak Ari. Mbak Ari bersedia hadir malam ini. Satu kehormatan juga untuk saya untuk bicara-bicara dengan Mbak Isti yang luar biasa, yang sungguh Kartini abad ke-21. Ya, saya merasa tersanjung. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Ari. Kita tuh pengen ngobrol malam ini Mbak. Mbak Ari bisa cerita nggak ke kita sama semua pendengar yang ada semua bagaimana kegiatan Lebaran di US ya? Jadi apakah sama atau tidak dengan kondisi situasi yang ada di Indonesia? Mungkin Mbak Ari bisa cerita sama kita nih. Banyak ceritanya karena saya sudah tinggal di sini sudah 30 tahun lebih ya. Jadi waktu datang ke sini itu saya datangnya ke Florida ya, karena saya mengikuti suami yang waktu itu sedang menyelesaikan S3-nya di Florida State University. Nah, kemudian waktu saya menyusul itu juga saya mulai kuliah juga di sana. Saya melanjutkan, background saya adalah dari jurusan perpustakaan. Pada saat saya datang itu banyak sekali gitu loh mahasiswa Indonesia di kota Tallahassee, itu ibu kota Florida. Itu ada sekitar waktu itu ada 50-an. Mahasiswa waktu saya baru datang. Jadi kami kalau Lebaran tentunya kumpul. Nah, jadi mungkin mahasiswanya ada mungkin sekitar 25-an, kemudian tambah dengan keluarga kan, ada yang single, ada yang punya keluarga, ada yang punya anak. Kebanyakan dari kami itu tinggalnya di satu kompleks yang disediakan oleh university ya, namanya Alumni Village. Jadi kita kalau Lebaran itu ada sekitar tuh saya datang itu 77 representatif dari negara seluruh dunia. Dari 77 negara itu kan banyak yang berasal dari negara-negara Islam. Sholat Id, ini seperti kita kumpul gitu. Nah di Alumni Village itu ada lapangan untuk rec hall-nya. Kalau kita berteman misalnya dengan orang Arab misalnya, atau orang Turki, atau orang Pakistan, atau apa ya, kita akan pergi ke ini mereka gitu loh. Tapi sebelum itu biasanya orang Indonesia ngumpul sendiri, kita bikin sate, bikin rendang, bikin segala macam. Oh iya, bikin lontong, mungkin dari plastik ya, karena juga susah cari kupat yang janur itu ya. Jadi kita pakai plastik yang seperti itu. Jadi gitu. Bikin makanan Indonesia gitu ya Mbak ya? Bikin makanan Indonesia yang seperti gitu. Jadi itu kalau Lebaran ya. Jadi kalau Lebaran, nah itu yang pastilah kita itu kumpul, entah itu di siapa. Biasanya saya seringkali hosting di belakang rumah saya gitu loh. Nah, kita kan tinggal tarik-tarik aja kursi-kursi piknik itu kan. Kita bikinlah prasmanan yang seperti gitu. Baik Lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha kayak gitu. Kadang-kadang ada duren gitu. Jadi Indonesia hadir di situ. Jadi kalau Lebaran kita memang usahakan seperti di Indonesia. Selama bulan puasanya di kampus itu ada masjid. Biasanya orang-orang Indonesia itu ke sana karena itu paling dekat. Di masjid itu pada awal Ramadan itu diedarkan kalender, kita tulis di situ. Saya mau masak, misalnya mahasiswa Indonesia namanya permias atau pribadi misalnya kayak gitu,
untuk membuat makan untuk sekitar 300 orang. Karena setiap malam kita kasih makan. Biasanya masjid itu menyediakan kurma dan susu tuh, dan teh panas biasanya kayak gitu. Ngobrol sambil apa gitu. Terus kita makan. Kita biasanya ngisi jadwal kita. Oh, nanti kita orang Indonesia kita kebagian misalnya hari ke-15 gitu. Biasanya kita diundang oleh orang-orang yang masak pada hari itu. Misalnya kita punya teman orang Pakistan, gitu kan ya, kamu datang ya, gitu loh. Karena dikepengin kita juga makan. Karena kadang-kadang kan orang tidak tiap hari datang ke masjid untuk makan. Kadang-kadang kan ya sudahlah, berbuka puasa di rumah, masak sendiri, kolak, karena tidak semua orang itu suka makanan kita, gitu loh. Pernah kita bikin itu, terus ada orang yang bikin misalnya bubur pacar Cina yang kayak gitu, udah bikin satu besar ya, dibagi-bagikan ke itu, orang itu hanya makan gini, apa ini gitu loh. Karena mereka tidak mengenal rasanya. Kalau buat kita kan, waduh enak gitu ya, buat orang kita gitu loh. Jadi akhirnya itu terbuang. Kadang-kadang kita ngelihat ke tempat sampah kan, karena kita juga harus membersihkan juga kan setelah mereka makan, meskipun ada tong sampah di situ, kita bisa melihat apa yang tidak dimakan oleh orang. Dari situ kita belajar. Itu saya waktu di Florida. Kemudian saya pindah setelah suami meninggal. Kebetulan saya dapat pekerjaannya itu di DC area, itu termasuk Virginia Utara. Saya dapat pekerjaan itu dengan marinir, di markas besarnya marinir untuk menjadi research analyst kayak gitu. Jadi saya harus pindah karena saya datang ke sini adalah sebagai istilahnya survivor ya. Saya harus survive, saya harus berjuang benar-benar di sini untuk bekerja, dan itu pekerjaan yang buat saya itu adalah luar biasa sulit ya, karena bukan yang sehari-hari saya lakukan, tapi saya harus bisa melakukannya. Nah, jadi saya harus kerja tuh siang malam. Malam itu saya masih harus belajar gitu loh ya. Untuk nanti kalau saya ada meeting, saya harus sudah siap. Jadi saya tidak pernah kumpul dengan komunitas Indonesia. Nah, Lebaran pertama di sini, saya pergi ke lapangan, saya sama Melisa dan Ardian. Yaudah kita berdiri aja di tempat yang agak sentral dan agak tinggi gitu loh. Dan kita pakai batik. Kalau orang melihat saya, udah pasti mereka akan melihat itu orang Indonesia. Saya pakai batik. Kemudian kita bertiga, kita sambil nengok-nengok, ada orang Indonesia nggak di sini, gitu loh. Sampai sudah sepi, nggak ada orang Indonesianya, nggak ada yang menyapa. Jadi berapa tahun kemudian saya baru tahu bahwa yang paling dekat tinggal dengan saya itu, yang satu sekitar 10 kilo, mungkin paling dekat. Kemudian ada satu lagi yang sekitar 30 kiloan. Itu tapi dua-duanya Katolik, jadi nggak ada orang Muslimnya yang dekat saya. Jadi baru sekarang ini saya ada teman yang Muslim, tapi 1 jam driving itu yang saya tahu loh. Lebaran itu ya sudah, akhirnya kita sendiri aja gitu loh. Saya pergi ke masjid ya sudah, berdua aja sama Ardian yang kayak gitu. Nggak ada orang Indonesia gitu loh di sana. Dan saya selalu berusaha untuk mengenakan pakaian Indonesia. Apakah itu batik, apakah itu kebaya, gitu kan ya. Jadi saya nggak pakai abaya, nggak pakai cara-cara Arab lah kayak gitu. Nanti orang nggak tahu lagi. Saya kan kepingin, saya selalu sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, saya selalu menunjukkan identitas, terutama dengan batik. Ya itu kan juga bercontoh terhadap Ardian dan Melisa ya Mbak ya, bagus sekali. Mbak Ari tadi kan cerita ya Mbak Ari, kalau sekarang ini kan di Virginia kan sendiri ya, maksudnya tidak banyak komunitasnya. Untuk di rumah ya Mbak ya, apa yang disiapkan menu-menu di rumah kan supaya suasana lebarannya tetap muncul di kediamannya Mbak Ari? Kalau dulu saya itu sering, waktu masih di Florida itu, rumah saya itu seperti rumah seperti markas besarnya orang-orang Indonesia. Dulu kan orang Indonesia kalau ke sana pasti kenal Mbak Ari deh. Iya gitu. Kalau di Florida itu, tapi di sini saya tuh sendiri. Kecuali kalau saya mau keluar ke kedutaan misalnya gitu. Itu kalau saya ngumpul ke arah sana itu banyak sekali orang Indonesia gitu. Tapi karena saya agak jauh, jadi agak jarang-jarang ke sana, dan traffic ya di daerah sini itu ya udah kayak di Jakarta juga, kalau macet ya macetnya luar biasa. Kedutaan ya tentu saja mereka menyediakan semua makanan Indonesia itu udah berlimpah ruah seperti itu. Kalau saya di rumah makan
seadanya gitu loh, nggak. Kalau saya kepingin kolak ya bikin kolak. Kalau saya pengen bikin bubur sumbung bikin, ya udah kita catering aja gitu. Kebetulan ada orang Thailand yang bisa makanannya agak dekat dengan ini Indonesia. Mirip-mirip kalau Nah Thailand. itu, selama. Okay. Nah di sini juga ada yang jualan, tapi untuk ngambil makanannya itu lumayan jauh, sekitar setengah jam lah. Kemarin untuk ini saya beli rendang, gulai kikil, ada lontong sayur. Aduh nggak kebagian. Wes nggak apa-apa, ternyata ada temen 1 jam dari sini. Mbak Ari nanti makan siangnya di rumah saya ya. Itu soal makanan ya. Soal sholat Id yang itu tahun lalu saya kan kita sudah mulai COVID kan. Semua sudah ditutup gitu ya. Kita kan bisa ambil waktunya kapan aja sebelum lohor kayak gitu kan ya. Saya terus ke YouTube ambil dari Masjid Istiqlal, dari takbirnya saya itu, jadi saya ikut aja di ruang keluarga saya. Udah saya sholat tahun ini sama gitu loh, meskipun ada beberapa yang buka saya nggak mau. Sekarang ini karena Istiqlal ditutup, jadi saya ikut yang Masjidil Haram. Makanan itu kebetulan yang harus saya ambil 35 kilo itu bikin nastar, jadi saya udah pesen nastar, sudah pesen kastengel, sudah banyak itu buat bagi-bagi teman-teman yang non muslim, saya bagi-bagi juga gitu loh. Kalau boleh nanya ya Mbak Arya, puasa di Amerika tuh dari jam berapa sampai jam berapa ya Mbak ya? Lebih panjang dibanding di Indonesia kan? Belum tentu Mbak, belum tentu ya? Belum tentu. Sini itu tergantung kapan jatuhnya Lebaran, kapan jatuhnya Ramadan gitu loh. Kalau Ramadan itu jatuhnya itu di bulan-bulan Juni, Juli kayak gitu, itu panjang Mbak, itu bisa 18 jam. Itu di daerah saya ya kan. Kalau di daerah yang lebih panas lagi, itu lebih panjang lagi, itu bisa 20 jam kayak gitu. Karena mataharinya udah munculnya, ya ampun jam 5 tuh udah terang benderang. Maghribnya jam 10. Itu bulan Desember itu matahari mungkin munculnya mulai jam 8 kayak gitu. Jadi saya kayak sarapan aja jam 7. Subuhan, tergantung kapan, bulan apa. Jadi nggak selalu ya Mbak ya, jadi tergantung tadi kapan. Sama beberapa teman jadi itu mengatakan gini, aduh kalau aku pas lagi itu mengatakan kalau pas Ramadan dan pas hari raya itu kangen sama tanah air, sama keluarga. Itu dialami nggak sama Mbak Arya? Iya Mbak, karena setiap saya telepon itu nangis, pasti nangis. Karena jangankan kita jauh ya. Aduh, saya begini aja udah rasanya udah kangen sama keluarga gitu ya. Saya maaf Mbak, itu pasti ada kangennya. Nah, itu pasti ada. Tapi banyak sekali orang, teman-teman saya, itu yang sudah sampai puluhan tahun di sini, tidak bisa pulang ke Indonesia. Tentunya adalah masalah finansial. Kebanyakan dari teman itu kan nilai dolar ke Indonesia itu kan cukup besar yang kayak gitu ya. Nah, jadi mereka kalau bayar zakat, bayar fidyah segala macam itu, saya kirim aja ke Indonesia. Lebih berarti untuk banyak orang Indonesia, keluarga-keluarga dan sebagainya kayak gitu. Saya dulu juga ikut ya cara-cara teman kan, saya juga belajar sebagai orang baru di sini. Tapi lama-lama jadi berpikir ya, saya mendapatkan begitu banyak fasilitas, banyak rezeki di sini. Tidak berarti Amerika itu nggak ada orang miskin, ya banyak juga orang miskin. Ya kan banyak muslim yang miskin juga. Jadi dari situ saya mulai kalau bayar zakat saya bayar di sini. Ya sudah, kalau saya pulang sekarang itu adalah bukan pulang ke orang tua ya, tapi pulang ke keluarga, kakak-kakak, adik-adik gitu, kumpul. Terima kasih banyak nih Mbak Ari sudah sharing ke kita, banyak yang dapat kita pelajari Mbak Ari. Terima kasih Mbak. Sahabat Ngobrol sama Ibu, merayakan Lebaran di luar negeri adalah pengalaman yang berbeda. Karena semaraknya tentu berbeda dengan merayakan Lebaran di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan rasa rindu, baik kepada keluarga maupun situasi dan makanan yang tersedia di Indonesia. Namun hal ini tidak akan mengurangi rasa khusyuk dalam menjalankan ibadah, baik ibadah Ramadan maupun ibadah pada waktu Idul Fitri. Selamat Hari Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau sahabat ada pertanyaan, tolong tuliskan di komen dan kemudian mohon like dan subscribe pada teman-teman Anda semua.
Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum.